Mari mengenal Santo dan Santa dalam Gereja Katolik. Beato Dionysius dan Redemptus a Cruz. Martir Indonesia, diperingati setiap tanggal 1 Desember. Santo Dionysius dan Redemptus adalah pelindung Keuskupan Agung Medan. Berikut adalah kisah hidup Santo Dionysius. Pierre Berthelot, demikian nama Santo Dionysius, lahir di kota Honfleur, Prancis pada tanggal 12 Desember 1600. Ayahnya Berthelot dan ibunya Fleury Morin adalah bangsawan Prancis yang harum namanya. Semua adiknya, François, Jean, André, Geoffin dan Louis menjadi pelaut seperti ayahnya. Sang ayah adalah seorang dokter dan nakoda kapal. Pierre sendiri semenjak kecil, 12 tahun, telah mengikuti ayahnya mengarungi lautan luas, dan ketika berusia 19 tahun ia sudah menjadi seorang pelaut ulung. Selain darah pelaut, ia juga mewarisi dari ayahnya hidup keagamaan yang kuat, yang tercermin di dalam kerendahan hatinya, kekuatan imannya, kemurnian dan kesediaan berkorban. Ia kemudian memasuki dinas perusahaan dagang Prancis. Dalam rangka tugas dagang, ia berlayar sampai ke Banten, Indonesia. Tetapi kapalnya dibakar oleh saudagar-saudagar Belanda dari Kongsi Dagang VOC. Berkat pengalamannya mengarungi lautan, ia sangat pandai menggambar peta laut dan memberikan petunjuk jalan. Pierre kemudian bekerja pada Angkatan Laut Portugis di Goa, India. Namun ia senantiasa tidak puas dengan pekerjaannya itu. Ada keresahan yang senantiasa mengusik hatinya. Ia selalu merenungkan dan mencari arti hidup yang lebih mendalam. Ketika itu ia sudah berusia 35 tahun. Akan tetapi usia tidak menghalangi dorongan hatinya untuk hidup membiara. Ia diterima di Biara Karmel. Namanya diubah menjadi Dionysius a Nativitate. Sekalipun ia sudah menjalani hidup membiara, namun ia masih beberapa kali menyumbangkan keahliannya kepada pemerintah, baik dengan menggambar peta maupun dengan mengangkat senjata membuyarkan blokade di Goa yang dilancarkan oleh armada Belanda, 1636. Di Biara Karmel itulah, ia bertemu dengan Redemptus a Cruz, seorang bruder yang bertugas sebagai penjaga pintu biara dan koster, penerima tamu dan pengajar anak-anak. Redemptus lahir di Paredes, Portugal pada tahun 1598 dari sebuah keluarga tani yang miskin namun saleh dan taat agama. Orang tuanya memberinya nama Thomas Rodrigues da Cunha. Semenjak usia muda, ia masuk dinas ketentaraan Portugis dan ditugaskan ke India. Ia kemudian menarik diri dari dinas ketentaraan karena ingin menjadi biarawan untuk mengabdikan dirinya pada tugas-tugas keagamaan. Ia diterima sebagai bruder di Biara Karmel. Suatu ketika Raja Muda di Goa bermaksud mengirim utusan ke Aceh, Indonesia, yang baru saja berganti sultan dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Ia ingin menjalin hubungan persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Sebagai seorang bekas pelaut yang sudah pernah datang ke Banten, Dionysius ditunjuk sebagai almosenir, juru bahasa dan pandu laut. Oleh karena itu tahbisan imamatnya dipercepat. Dionysius ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1637 oleh Enguer Alfonso Mendes. Bruder Redemptus dengan izinan atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas itu sebagai pembantu. Pastor tentara Dionysius bersama rombongannya berangkat ke Aceh pada tanggal 25 September 1638 dengan 3 buah kapal, 1 kapal dagang dan 2 kapal perang. Penumpang kapal itu ialah Don Francisco de Sousa, seorang bangsawan Portugis, Pater Dionysius, Bruder Redemptus, Don Ludovico dan Souza, 2 orang Fransiskan Rekolek, seorang pribumi dan 60 orang lainnya. Mereka berlabuh di Ula-Ula, kini kota raja, dan disambut dengan ramah. Tetapi keramahan orang Aceh ternyata hanya merupakan tipu muslihat saja. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk mengkatolikkan bangsa Aceh yang sudah memeluk agama Islam. Mereka semua segera ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya.
Selama sebulan mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Beberapa orang dari antara mereka meninggalkan imannya. Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya dan memberi mereka hiburan. Akhirnya di pesisir pantai tentara Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum bukan karena berkebangsaan Portugis melainkan beriman Katolik. Maklumat Sultan ini diterjemahkan oleh Dionysius kepada teman-temannya. Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan para algojo, mereka semua berdoa dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka supaya jangan mundur, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib dan yang telah menebus dosa dunia, dosa mereka. Dionysius memohon ampun kepada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Segera tentara menyeret Dionysius dan mulailah pembantaian massal. Sepeninggal teman-temannya, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Khotbahnya itu justru semakin menambah kebencian rakyat Aceh terhadapnya. Algojo-algojo semakin beringas untuk segera menamatkan riwayat Dionysius. Namun langkah mereka terhenti di hadapan Dionysius. Dengan sekuat tenaga mereka menghunuskan kelewang dan tombak, akan tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menahan, sehingga tidak ada yang berani. Segera kepala algojo mengirim utusan kepada Sultan agar menambah bala bantuan. Dionysius berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan. Dan permintaan itu akhirnya dikabulkan Tuhan. Dionysius menyerahkan diri kepada algojo-algojo itu. Seorang algojo, orang Kristen Malaka yang murtad, mengangkat gada dan disambarkan keras-keras mengenai kepala Dionysius, disusul dengan kelewang yang memisahkan kepala Dionysius dari tubuhnya. Kemartiran Dionysius dengan kawan-kawannya disahkan Tuhan, mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang sekitarnya, karena setiap kali dibuang ke laut dan tengah hutan, senantiasa kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Din, Pulau Buangan. Kemudian dipindahkan ke Goa, India. Martir-martir itu dibunuh pada tanggal 29 November 1638. Bersama Redemptus, Dionysius digelarkan Beato pada tahun 1900. Terima kasih, salam satu iman.